Di video ini, kita akan praktek langsung cara penggunaan dari Evergreen Campaign. Jadi kalau sebelumnya teman-teman mempelajari skema kerjanya Evergreen Campaign, nah sekarang saatnya kita praktek langsung cara penggunaan Evergreen Campaign. Untuk memudahkan pelajaran ini atau praktek ini, saya sudah menyiapkan studi kasusnya di link Notion ini yang akan saya share nanti di deskripsi YouTube ya. Teman-teman tinggal copy aja kalau mau praktek ya. Di sini saya sudah bikinkan alurnya agar memudahkan teman-teman memahami cara kerja atau cara membuat sebuah Evergreen Campaign. Oke, sekarang kita membahas tentang ini teman-teman ya. Jadi ini adalah studi kasus program diet sehat. Kita pasarkan program diet sehat kepada database saya. Jadi kalau kita mau memulai, kita harus siapkan terlebih dahulu dua hal ya. Yang pertama adalah campaign utamanya yang akan kita sebar ke database. Yang kedua adalah datanya. Di sini saya sudah siapkan database untuk melakukan tes ya. Di sini saya siapkan database diet dan sekarang saya tinggal membuat campaign-nya ya. Nah, untuk membuat campaign, teman-teman langsung aja pergi ke menu campaign dan bikin campaign baru. Contoh misalkan di sini kemudian pilih list database yang ingin kita kirimi campaign. Di sini saya siapkan database diet ya yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian di bagian send add ini kita kosongin dulu. Kemudian di bagian konten ini kita copy aja dari konten yang sudah saya bikinkan di Notion ya. Teman-teman tinggal copy aja ke sini. Oke. Nah, di sini teman-teman ada kata kunci ya, kata kunci yang akan kita buat botnya nantinya ya. Di sini ada kata kunci mau gabung. Nah, ketika nanti ada customer yang mengetik kata kunci mau gabung ini, dia akan otomatis kita simpan ke database A sebagai orang yang tertarik dengan campaign kita. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu ini campaignnya, ini sudah oke. Udah teman-teman ya, tinggal save draft dulu. Di save campaign karena masih banyak hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu ya. Kita save draft dulu. Ini udah selesai. Sekarang kita membuat list database ya. Kita bikin list database, kita klik aja di sini. Kita butuh dua list database, yaitu database A dan database B ya. Database A ini katakanlah yang lead free atau database yang free, kemudian yang database B ini katakanlah sebagai data orang-orang yang sudah beli. Berarti data premium ya. Oke, kita bikin dua list database, namanya database A dan database B. Oke, sekarang kita menuju ke list database dan kita bikin listnya. Contoh misalkan database A. Kemudian kita refresh lagi dan kita bikin database yang kedua adalah database B ya. Oke, kita save dan ini udah udah ada ya, sudah kita bikin database-nya. Kemudian kita balik lagi ke halaman awal dari Notion yang saya share ini. Nah, kemudian kita bikin bot reply dan bot simpan list ya. Jadi ini adalah bot yang bisa membuat beberapa activity sekaligus ya. Kita langsung aja menuju ke bot ya. Kemudian kita bikin bot baru. Di sini saya kosongin aja dulu ya untuk praktek. Oke, kita bikin bot. Oke, kemudian kita pilih scope-nya, kita pilih personal karena saya akan mengirim ke personal ya. Kemudian pilih yang equal dan di sini kata kuncinya adalah mau gabung ya. Sesuai dengan keyword yang saya bikin tadi, itu adalah mau gabung. Oke, ini mau gabung, kita copy aja biar nggak salah. Kemudian kita paste ke sini. Kemudian di bagian activity ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bikin bot dengan keyword ini, kemudian actionnya itu kita pilih reply to personal ya dengan konten ini. Oke, ini udah betul reply to personal, kita paste aja ke sini. Kemudian kita bikin bot yang simpan list gitu ya. Jadi kita bikin dua activity atau dua aktivitas atau dua action ya dalam satu bot ini. Jadi simpan ke list A. Jadi kita akan menyimpan orang yang mengetik kata mau gabung ini ke dalam list database kita ya. Contohnya kayak gini tadi. Oke, kita akan simpan ke sini. Berarti kita butuh action baru, add new action, dan kita pilih yang save to list. Kemudian kita pilih database mana yang mau kita simpan gitu ya datanya. Ketika ada orang yang
mengetik kata mau gabung, maka kita akan simpan dia ke database A ya. Database orang-orang yang tertarik gitu. Ini udah selesai teman-teman, udah oke ya. Udah selesai, kemudian silakan diaktifkan kalau mau diaktifkan red sender message-nya ini. Jadi silakan diatur sedemikian rupa ya. Kemudian di bagian sini mungkin kita bisa ketik bot, misalkan bot diet ya. Identifikasi aja. Oke, udah selesai. Kemudian kita simpan botnya ya. Oke, sudah jadi teman-teman, botnya sudah jadi. Kemudian lanjut lagi ke sini. Setelah kita bikin botnya selesai, kita bikin konten teman-teman ya. Jadi konten untuk database A. Jadi konten yang akan dikirim ke database A. Jadi ketika ada orang yang tertarik kemudian kita simpan ke database A ini, maka orang-orang tersebut akan kita kirimi pesan berantai ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 6 pesan, maka di sini saya contohkan juga ada 6 pesan ya untuk memudahkan aja. Oke, sekarang kita menuju ke database A ya, ini ya, database A. Kita menuju ke list database dulu, kita pilih database A. Kemudian kita copy paste aja dari konten yang pertama ini. Jadi kita copy paste aja. Ya, ini ketika sudah masuk ke database A, kita pilih Evergreen Campaign ya. Jadi tadi pilih database A dulu ya. Kemudian kita pilih Evergreen Campaign. Kemudian kita add new campaign, kita berikan dia judul misalkan pesan 1 ya. Jadi kayak gini ya, ini pesan 1. Kemudian send after ini adalah kapan pesan ini akan terkirim gitu ya. Di sini di contoh ini saya akan mengirim pesan 1 menit setelah orang-orang masuk ke database ini. Jadi ketika ada orang tertarik kemudian kita simpan ke database, 1 menit kemudian dia akan menerima pesan pertama ini, oke? Jadi saya setting 1 menit aja. Kemudian ini biarin aja, kemudian kontennya ini bisa kita paste ya, kita copy dari ini tadi. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan parameter nama ya, agar bisa menyebut nama orang yang kita kirimi campaign sehingga tampak lebih personal ya. Jadi dia akan menyebut nama orang yang kita kirimi campaign ini. Oke, setelah ini selesai, kita save aja teman-teman ya. Kita save aja. Oke, ini pesan pertama sudah selesai. Selanjutnya kita bikin pesan kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Oke, kita copy aja cepet. Ini kita minimize dulu, kemudian kita bikin lagi pesan kedua. Kemudian kita pilih misalkan 1 hari setelah pesan pertama terkirim ya. Jadi setelah pesan pertama terkirim 1 hari kemudian pesan kedua akan terkirim ke database ini. Jadi kita bikin pesan kedua ini 1 hari setelah pesan pertama. Oke. Kemudian di sini tinggal copy paste aja. Kemudian kita simpan dulu. Oke, kemudian kita bikin lagi sampai 6 kali ya teman-teman. Di sini yang ketiga ini adalah pesan konfirmasi ya. Seperti contohnya kita akan mengkonfirmasi orang yang sudah kita kirim campaign ini, apakah mereka jadi beli atau tidak program diet sehat ini. Ini mungkin 1 hari setelah pesan kedua terkirim. Oke, sudah selesai ini. Kita save lagi, kita bikin lagi. Pesan keempat ya, ini pesan keempat. Kita kirim lagi, kita bikin pesan 4. Kemudian 1 hari lagi, 1 hari juga sama ya. Oke. Kemudian pesan ke-5. Pesan ke-5 kita bikin lagi, add new campaign. Pesan 5, dan ini kita juga samakan 1 hari setelah pesan sebelumnya terkirim ya. Oke, kemudian terakhir pesan ke-6, yaitu pesan konfirmasi lagi ya. Kita konfirmasi lagi apakah mereka sudah beli atau belum gitu ya. Oke, kita bikin lagi yang pesan ke-6. Oke, kita kirim 1 hari lagi setelah pesan sebelumnya terkirim, kita kirimi pesan.
Nah, ini udah selesai teman-teman. Oke, ini adalah rangkaian ya, rangkaian pesan yang akan terkirim ke database. Jadi ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini kita bikin 6 pesan ya. Nah, pesan-pesan ini akan terkirim setelah pesan sebelumnya terkirim. Jadi misalkan ini 1 hari ya, berarti pesan kedua ini akan terkirim ke list database kita ya, ke sini itu 1 hari setelah pesan pertama selesai terkirim ya. Begitu juga pesan ketiga. Jadi pesan ketiga ini akan terkirim setelah 1 hari pesan kedua ini terkirim. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman. Kemudian ini sudah selesai, kita save dan selanjutnya kita balik lagi ke halaman awal Notion yang saya share ini. Kemudian kita bikin lagi bot teman-teman ya, yaitu bot ini. Bot yang bisa menyimpan data orang-orang yang tertarik atau orang yang sudah beli dan menghapus data dari database sebelumnya ya. Jadi menyimpan ke sini dan menghapus dari data yang sebelumnya. Baik, kita klik aja bot reply ini. Nah, ini ada 3 fungsi ya teman-teman. Kita bikin bot dulu. Nah, di sini ada kata kunci sudah join premium ya. Kenapa? Karena di halaman konfirmasi atau di pesan konfirmasi ini ya, ini kan sudah ada pesan konfirmasi. Di sini kontennya itu ada kata-kata join premium teman-teman ya. Ini join premium. Jadi kita mau mengkonfirmasi apakah mereka sudah beli atau belum. Dan kalau sudah beli, lead kita atau database kita itu untuk mengetik kata sudah join premium gitu ya. Sehingga ketika mereka mengetik kata join premium, maka bot ini akan aktif menyimpan data mereka yang sudah beli ke database B dan menghapus database dari database A ya. Seperti itu. Oke. Ini berarti kita bikin bot dengan kata kunci sudah join premium ya. Oke, langsung aja kita ke sini ke bot. Kemudian kita bikin lagi bot yang baru. Kita pilih yang equal dan kita bikin bot dengan kata kunci sudah join premium ya. Kemudian, nah ini ada 3 activity ya atau 3 action. Yang pertama reply to personal ya, kontennya misalkan terima kasih ya Kak. Jadi kayak gini kita bikin satu ya. Jadi ini adalah konten otomatis ya yang akan terkirim ke seseorang tersebut ketika dia mengetik kata kunci sudah join premium. Dia akan mendapatkan balasan otomatis ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita bikin activity atau action save to list B gitu ya. Jadi kita bikin lagi actionnya dan kita pilih save to list, kemudian kita pilih ke database B. Jadi kita akan mencatat nama mereka yang sudah beli ke database B ini ya, ke sini ya. Oke, kemudian yang ketiga kita akan hapus data orang yang sudah beli dari database sebelumnya, yaitu dengan action unsub from list sebelumnya ya. Jadi kita bikin lagi di sini actionnya, kita pilih unsub. Nah, kemudian kita pilih dari mana kita menghapusnya, dari database A ya. Jadi dari database A ini kita hapus orang-orang yang sudah membeli gitu ya. Jadi istilahnya dipindah gitu ya, dipindah datanya dari A ke B. Oke. Jadi sudah selesai teman-teman. Kita lakukan pengaturan yang lainnya, misalkan kayak gini. Kemudian kita kasih label bot EC misalnya ya, Evergreen Campaign ya. Kemudian kita simpan. Oh, ini belum teman-teman, ini belum di klik ya. Ini perlu diklikkan teman-teman ya, perlu di klik plus. Nah, sudah selesai, kita simpan bot. Oke. Jadi sekarang di sini kita sudah punya 2 bot, yaitu yang pertama untuk campaign awal ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memindahkan orang-orang yang sudah beli ke database B ya, dari database A ke database B. Oke, di sini kita balik lagi ke Notion ini ya. Kita coba lihat. Kemudian nah sekarang kita bikin konten untuk database B. Jadi ketika mereka sudah masuk ke database B, mereka sudah beli, maka kita kirimi dia konten selanjutnya ya, yang khusus untuk database B. Oke, sekarang kita masuk lagi ke list database teman-teman ya. Kita pilih list database B. Oke, kemudian kita pilih Evergreen Campaign dan kita bikin lagi kayak tadi. Contohnya kayak gini ya, kita tinggal copy aja untuk praktek. Oke, kita add new campaign misalkan pesan 1 ya. Kemudian ini misalkan 1 menit setelah mereka masuk ke database B. Oke.
Kemudian bisa kayak gini teman-teman. Oke, sudah selesai. Tinggal save dan kita bikin lagi konten kedua dan seterusnya ya. Ini karena kebetulan di sini saya hanya mencontohkan 2 pesan saja di database B, maka saya contohnya di sini juga 2 pesan aja ya. Biar cepet ya. Oke, ini konten premium yang saya kirimkan. Oke, kemudian pesan 2. Ini dikirim 1 hari setelah pesan pertama terkirim ya. Jadi teman-teman bisa mengatur di sini atas apa 1 jam apa 2 jam setelahnya, ini terserah teman-teman. Oke, setelah itu ini udah selesai dan teman-teman bisa ini ya, parameternya bisa ditulis di sini, bisa dipakai ya, name-nya dan seterusnya. Oke, untuk membuat pesan yang personal gitu ya. Jadi kita sebut nama yang kita kirim di campaign itu. Kemudian ini udah selesai teman-teman. Kita save aja. Dan di sini nantinya akan ada semacam notifikasi ya tentang statistik dari campaign yang kita kirimkan gitu. Jadi kita bahas nanti. Ini sudah selesai teman-teman. Sampai di sini sudah bisa kita tes ya, apakah Evergreen campaign ini bisa berjalan atau tidak ya. Ini sudah bisa kita tes. Sudah selesai. Nah, kita akan coba ke WhatsApp saya. Di sini kita akan tes. Kita menuju ke campaign. Kita menuju ke program diet, ke campaign saya, campaign awal, campaign utama ya. Nanti kita akan kirim campaign ini ke nomor WhatsApp saya. Saya akan aktifkan dulu WhatsApp-nya. Oke, sekarang kita akan tes campaign pertama ini ya ke database yang saya siapkan tadi. Ini akan saya kirimkan ke nomor saya. Jadi campaign utama kita jalankan. Nah, ini sudah ada teman-teman. Sudah terkirim ya. Nah, ini sudah terkirim konten pertama ini. Dan di sini saya akan mengetikkan mau bergabung ya. Ini udah terkirim yang ini ya. Kemudian kita coba lihat dulu di sini di list database A ini masih kosong teman-teman ya. Nanti ketika saya ketik mau bergabung, maka data saya akan masuk ke sini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini teman-teman langsung auto respon ya. Auto respon. Di sini nanti akan ada data saya ya, kita reload ya. Oke, masuk data saya. Oke, masuk. Kemudian setelah itu di sini saya akan mendapatkan pesan ini, pesan Evergreen campaign ya. Coba kalau kita lihat di sini database ini. Nanti akan saya akan mendapatkan pesan ini, teman-teman. Pesan pertama ya. 1 menit setelah saya masuk ke database, saya akan dikirimi pesan ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Saya akan mendapatkan pesan ini. Oke, ini sudah masuk teman-teman. Kita klik di sini. Nah, ini udah masuk ya. Langsung menyebut nama ya, karena tadi saya menggunakan parameter nama. Maka langsung kesebut seperti ini teman-teman. Oke. Nah, nanti saya juga akan mendapatkan pesan kedua. Setelah 1 hari, saya akan mendapatkan pesan ini. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, katakanlah saya sudah mendapatkan pesan ketiga ya. Jadi saya kan nggak mungkin menunggu sampai besok ya. Video tutorial akan panjang nantinya. Maka anggap saja saya sudah mendapatkan pesan yang ketiga ini, yaitu pesan konfirmasi apakah saya sudah join atau sudah bergabung atau sudah beli ya, atau belum gitu ya. Katakanlah saya sudah mendapatkan pesan ini dari campaign ini dan saya katakan saya sudah join ya di sini. Nah, nanti di list ini, list database ini, data saya akan pindah ke database B. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ketika kita melakukan konfirmasi pembelian, maka kita akan dipindah ya datanya ke database B gitu ya. Jadi nanti ini database saya yang ada di sini akan pindah ke sini ketika saya mengetik kata kunci sudah join premium. Kita coba ya, ini dibiarkan dulu, kita coba. Dan saya akan mendapatkan pesan ini teman-teman ya. Saya akan mendapatkan pesan ya. Jadi kan tadi ada banyak aktivitas ya. Ketika saya klik
atau ketika kata kunci join premium, maka saya akan mendapatkan beberapa hal ya. Yang pertama, respon ini. Yang kedua, data saya dimasukkan ke database B. Yang ketiga, data saya dari database A itu dihapus. Oke, kita cek ya. Kita cek. Oke, di sini saya akan dapatkan pesan teman-teman. Nah, ini langsung terkirim pesan responnya ya, sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di sini data saya akan dihapus dari database A, tapi kemudian dimasukkan ke database B. Oke, kita akan reload ya. Nah, kan di sini dihapus dari database A dan ditulis di database B, sehingga sekarang saya masuk ke database B dan 1 menit kemudian akan mendapatkan pesan pertama ya. Di sini di database ini saya akan mendapatkan pesan dari Evergreen Campaign 1 menit kemudian. Saya akan mendapatkan pesan ini. Oke. Kita tunggu aja. Oke, sudah masuk teman-teman. Ini sudah masuk pesan Evergreen Campaign yang pertama dari Evergreen Campaign saya yang premium ini ya. Jadi ketika sudah masuk ke database B, maka saya akan mendapatkan pesan pertama dari database B ini ya. Oke, kita lihat pesannya. Nah, sama kan ya. Jadi langsung menyebut nama dan kemudian menyebutkan atau mengirimkan kontennya. Oke. Kemudian nanti setelah 1 hari kemudian, sesuai dengan jadwal pengiriman pesan, saya akan mendapatkan pesan yang ini teman-teman, pesan kedua. Oke. Segitu aja teman-teman, segera dipraktekkan ya video ini agar bisa segera memahami alur kerjanya seperti apa Evergreen Campaign ini. Jadi tinggal copy paste aja dari link Notion yang akan saya bagikan di deskripsi YouTube ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan semoga sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Drip Sender agar nanti tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.